Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sayuti. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan dengan nomor mahasiswa 10401019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berikut adalah materinya. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos berarti ilmu. Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Descartes kebangsaan Prancis pada tahun 1796. Kemudian konsep ideologi berkembang karena pengaruh Karl Marx dan menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arahan serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru dan artistik umum pada zaman itu. Ini adalah ciri-ciri dari ideologi liberalisme. Ketika liberalisme menggoncangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatif sebagai reaksi atas paham liberal. Ciri-ciri ideologi konservatif: yang pertama, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Kedua, untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Yang ketiga, paham ini menekan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat yang membantu pihak yang lemah. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dan dalam hal kesediaan peran serta dalam pemerintah yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pemerintah oleh diktator sangat diperlukan pada masa transisi.
Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan, upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin karismatik dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh massa rakyat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 100/PUU/XI/2013 telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para pemohon yang menguji pasal 34. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi, yaitu di samping sebagai dasar negara juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, citra hukum negara, dan sebagainya. Konsekuensi hukum Pancasila sebagai politik hukum ideal yang permanen menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah meskipun konstitusi diubah dan berubah. Oleh karena itu, Pancasila merupakan inti dari sebuah sertifikat bangsa kita yang lahir pada tahun 1945. Maka perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan mengubah identitas dan jati diri bangsa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.